Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Wahyu Marianti dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 5301002000190. Di sini saya akan menyampaikan materi peradaban Islam pada masa Khulafatur Rasyidin. Pengertian Khulafatur Rasyidin adalah Al-Khulafah Ar-Rasyidin bermakna pergantian Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafah Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Maka demikian karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Ada 4 tokoh yang setia mendampingi Rasulullah ketika beliau bertugas menjadi pemimpin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Gelar As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, salah satunya Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan warisan tentang siapa yang akan menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslim sendiri untuk memutuskannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya beliau dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka bermusyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin untuk menggantikan Nabi Muhammad yang sudah wafat. Telah bermusyawarah, kaum Muhajirin dan Ansar sepakat untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar banyak digunjing oleh orang-orang mutrat yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, selain menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah di luar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaan sebagai pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif yang terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. 2. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khotimah. Beliau merupakan khalifah kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapatan terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh kepada Umar bin Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus
memangku jabatan Panglima tertinggi penguasa Islam dengan gelar khusus Amir al-Mukmin, Panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arab, Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditekam ketika sedang melaksanakan sholat subuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lulah. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia memberikan tanah dari negara jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslim untuk memilikinya. 3. Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi. Dalam semua khalifah, pemerintahan terpanjang selama 12 tahun dipegang oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menggantikan posisi pemimpin setelah Umar bin Khattab wafat. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaan menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama menjadi masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun yang terakhir menjadi masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijakan mengenai keluarga dan kedudukan tinggi. Prestasi yang penting bagi Khalifah Umar adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke pesisir dan Afrika Utara. Khalifah Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Utsman bin Affan yang sudah meninggal. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia mengalami berbagai pergolakan. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tahlan, Zubair, dan Aisyah. Bersama dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antar kubu Ali dan kubu Muawiyah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi 2 bagian. Pada 24 Januari 661 ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun
di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikat kelompok Khawarij. Mereka ingin balas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Narawana. Adapun kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Islam. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam kehidupan pribadi, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijak, sederhana, dan sebagainya. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luasnya kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Jadi masa ini adalah masa yang cemerlang. Maka dari pembahasan di atas dapat disimpulkan menjadi 1. Perkembangan perbedaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 2. Umat Islam yang betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. 3. Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur juga jadi terdapat banyak hambatan. 1. Munculnya nabi-nabi palsu. 2. Munculnya kelompok-kelompok pemberontak. Dalam mengatasi pemberontakan juga ditempuh 2 cara, yaitu perjanjian damai dan perang. Namun usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini tidak berhasil, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang menggantikan tugas-tugas para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umatnya. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Khulafaur dipilih berdasarkan musyawarah. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar diangkat menjadi Khulafaur pertama, dan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua, Utsman bin Affan khalifah ketiga, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sesuai wafat Nabi ialah yang disebut atau yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Setelah itu, dengan wafatnya Khalifah Ali, maka masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah selesai. Karena sesudah itu pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan secara turun-temurun, sehingga disebut Daulat atau Bani Umayyah. Maka dari itu kami dapat mengambil peristiwa penting atau makna-makna terpenting dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.